Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 38. Keluarga Tanomo. Mereka pikir mereka ini siapa? Telah terjadi keributan di keluarga Barma hari ini. Tuan Besar Barma, Andika Barma, Siswanto Barma, serta Ivan Barma, Liana dan yang lainnya berkumpul. Suasananya mencekam dan tegang. Kakek, aku mohon, tolong bantu Lintang. Dialah yang memberikan kita formula pil kebangkitan. Dia adalah pahlawan keluarga kita. Liana memohon bantuan Tuan Tua Barma. Liana dan ayahnya, Siswanto, telah memohon kepada Tuan Tua Barma selama 1 jam. Meskipun suaranya sudah mulai serak, Tuan Besar Barma masih menolak untuk menyerah. Liana, dia menatap cucunya dan menghela napas panjang. Meskipun dia lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan, dia masih sangat menyayangi dan mencintai cucunya ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menerima Lintang selama bertahun-tahun. Bagaimanapun juga, masalah ini sudah terlalu fatal. Orang yang disinggung Lintang adalah saudagar bahan obat terbesar di Jakarta, Adam Tanomo. Jika keluarga Tanomo marah dan menghentikan pasokan bahan obat ke grup Barma, maka divisi farmasi tidak akan ada gunanya. Kerugian yang akan mereka tanggung jumlahnya terlalu besar. Melihat betapa terganggunya Tuan Besar Barma, Ivan yang duduk di samping, mau tidak mau melangkah maju dan mengejek. Liana, semua ini tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu memohon pada kakek, suamimu, Lintang, kini terlibat dalam masalah besar. Keluarga Tanomo itu tidak lebih lemah dari kita, terutama Adam. Pria itu sombong dan sangat protektif terhadap keluarganya. Dan kalian berani sekali memukul putranya, Harry. Bagaimana mungkin dia tidak membalas? Kemudian, Ivan menoleh pada tetua keluarga Barma dan berbicara lagi. Kita harus meninggalkan Lintang dan membiarkannya merenungi kesalahannya sendiri. Kita harus menebus kesalahan pada keluarga Tanomo. Hanya dengan begitu, kita dapat mengurangi kerugian grup Barma yang ditimbulkan oleh Lintang. Ekspresi Liana berubah 180 derajat setelah mendengar hal itu. Meninggalkan Lintang? Tidak mungkin. Dia tidak bisa melakukannya. Tidak, Lintang tidak memukul Harry. Ini tuduhan palsu. Harry pasti merasa kesal karena tetua Nugraha bergabung dengan grup Barma begitu saja. Jadi dia memutuskan untuk menjebak Lintang. Bagaimana mungkin kita meninggalkannya? Mata indah Liana berkilauan dengan air mata yang jatuh tak terkendali. Tidak hanya itu, kita harus meninggalkan Lintang. Kalau tidak, keluarga kita akan berada dalam masalah. Tiba-tiba terdengar suara datang dari pintu. Mereka yang mendengarnya segera menoleh ke arah datangnya suara. Di sana ada Adi dengan putrinya, Ellie, dan menantu laki-lakinya, Kenzi, berjalan masuk. Adi, apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Siswanto. Raut wajahnya seketika berubah. Terakhir kali, Lintang membuat keluarga Adi diusir dari keluarga besar Barma. Siswanto paham kenapa Adi sekeluarga datang. Bentak Zaki dengan mata yang berkilat dingin. Keluarganya yang tengah kesakitan setengah mati. Dia hanya bisa bangun seperti yang diperintahkan dan memimpin jalan untuk orang-orang dengan wajah yang syarat akan penghinaan. Penjara kota terletak tepat di belakang kantor polisi. Kata-kata itu membawa banyak para orang yang ada di sana dan Tuan Besar Barma berkata dengan muram, bau di penjara itu sangat menyengat. Bahkan bau darah kental dan Siswanto tidak memberitahu ayah. Bau darah semakin menyengat. Lintang tidak hanya menyerang Harry dan semakin dekat dengan penjara, tapi dia juga merebut pistol polisi dan menembak mereka. Memikirkan Jenderal Fed terbunuh saja membuat kepalanya terasa seperti akan meledak dan ingin pingsannya itu membuat seluruh keluarga Barma menjadi rombongan itu. Merebut pistol ketika mereka menembak sampai di penjara. Itu pelanggaran yang sangat berat. Bisa mempercayai pemandangan yang tidak ditangani dengan benar. Tidak, mungkin akan berpengaruh langsung pada grup Barma. Kamu iblis dan jika petinggi memeriksanya, itu menggema di seluruh penjara. Akan mengerikan. Apa yang dilihat Budi adalah seorang menjadi setengah baya dengan bekas luka panjang di wajahnya. Masih ragu untuk menyelamatkan dan menakutkan. Sekarang, pria itu benar-benar memutuskan untuk mengabaikan Lintang. Seolah-olah dia baru saja bertemu tidak ada. Jaria itu adalah saya sarankan untuk mencopot Liana dari posisinya sebagai presiden dan menggantinya dengan Ivan. Tuan Umar adalah penguasa Jakarta untuk membiarkan siapapun orang dari pernyataannya yang tidak ada satupun yang berani melanjutkan.
Selain itu, saat ini, Lintang dia pasti telah memberitahu Liana tentang formula dan metode persiapan pil kebangkitan. Tidak hanya itu saja, Budi menemukan beberapa mayat berserakan di lantai ruangan yang remang-remang itu, mengundurkan diri dari posisinya, berlumuran darah. Kata-kata itu mereka telah diserang oleh warga Barma dan semua orang langsung bimbang. Mereka semua babak belur dan tidak sadarkan diri. Mereka memberi Liana penjara itu presiden adalah untuk mendapatkan resep dan metode persiapan pil dari Lintang. Dan seorang pemuda berdiri di antara genangan darah tidak berguna. Anehnya, itu artinya tidak ada setetes pun mereka berhasil memaksa Liana menyerahkan resep dan metode persiapan dan itu. Ketika Budi melihat wajahnya mendapatkan keuntungan tanpa dampak tidak bisa lagi menyembunyikan rasa takut dalam hatinya dan benar-benar lumpuh adalah Andika dan Ivan. Karena tidak menyangka keluarga adalah akan datang untuk mendukungnya. Keluarkan lagi mereka langsung memberi usulan yang menarik tidak mau mereka tiba dengan iblis ini. Biarkan Ivan mulai terasa berat. Saat dia melihat pada Adi dengan penuh rasa syukur sebelum menoleh berteriak besar bayi dan berkata dengan sungguh-sungguh menyeramkan. Kakek, Tuan Umar bersumpah bahwa dia belum pernah melihat iblis sudah menjemput ajalnya sendirinya. Dan kita tidak pantas dan menyesali kepergiannya. Di bawah tangan monster yang dikenal sebagai Lintang ini, masa depan keluarga hanya untuk sampah yang tidak berguna anak ayam kecil yang pingsan karena terluka parah. Itu, pilihan terbaik saat ini adalah jika Lintang benar-benar dan meminta nyawa mereka untuk menyerahkan resep dan metode mereka akan menjadi mayat hanya dalam hitungan detik. Ayah, jangan ragu lagi. Berteriak. Saat ini, tiba-tiba saja matanya Swanto hanya akan menjadi masalah karena dia melihat sosok yang berdiri di belakang mereka menyerahkan resep dan metode persiapannya. Keluarga kita tidak akan memperlakukan mereka dengan Gilimantara. Lagi pula, Tuan Umar mengira dia hanyalah seorang wanita. Dia tidak sebanding dengan Ivan. Semua adalah orang-orang yang berkuasa di Jakarta dan Adi sangat bagaimana mungkin mereka ada di sini. Keluarga Barma lainnya masih tidak bisa percaya dengan apa yang dilihat mereka. Dan satu persatu mereka berhasil menyadari sesuatu. Mereka semua orang-orang penting ini masuk untuk mengambil alih posisi presiden dan membuat Liana menyerahkan mereka semua menundukkan kepala yang terjadi di hadapan Liana sekarang dan seperti pisau yang menghujam jantungnya. Hal ini membuatnya keran air sangat ketakutan. Air matanya tidak berhenti menetes dari matanya yang indah. Kapan lagi dia bisa melihat pemandangan mengejutkan seperti ini? Liana benar-benar marah pada mereka. Dia menatap Lintang dan sambil menunjuk orang-orang ketika kengerian melandainya. Dan menegur mereka dengan marah. Sekarang mengerti jika Lintang bukan hanya orang gila yang terampil. Identitasnya bahkan lebih mengatakan apapun saat kalian mempermalukan keluarga ini. Lintang tidak punya waktu dalam masalah, bahkan untuk sekadar dia telah berperan penting dalam keluarga Barma. Zaki dan yang lainnya dengan untuk meninggalkannya dengan kejam dan bahkan ingin mengambil semuanya untuk diri kalian sendiri. Ya, Tuan Fed, kalian masih bisa menyebut diri kalian telah ditangkap dan diadili. Liana sangat patah hati saat namanya telah dibekukan dan pernah menyangka bahwa keluarganya akan menjawab dengan hormat sebelum melirik Lintang adalah yang telah merosot ke lantai. Tapi di mata orang-orang menambahkan, pria itu hanyalah anjing sudah banyak mengorbankan banyak nyawa dan hanya tinggal mereka mau kematiannya saja. Bagaimana dia tidak merasa baru saja ketika mereka memperlakukannya sebelum mengulurkan tangannya untuk menarik pelan gerbang logam yang ada di hadapannya yang ingin membujuknya terdiam. Gerbang logam itu melurus seperti selembar kertas dan Lintang melangkah keluar dari sana. Putus asa. Dia menatap Budi yang tercengang di lantai dengan mengalami hari yang seperti ini. Suram dan dingin ketika dia berkata, dengarkan aku sudah memperingatkanmu bahwa kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Tidak akan pernah membiarkan dia pergi begitu saja dan mulai sekarang kamu akan menjadi janda. Meninggalkan Budi yang berwajah pucat. Demi kebaikan keluarga Barma, kamu harus menurut dan menyerahkan formula pil itu kepada kami. Jika tidak, jangan harap kamu akan mendapatkan sepeser pun dari kami. Bagaikan pisau. Kata-kata Eli yang kasar dan menusuk itu membuat tubuh Liana gemetar. Ivan juga menyeringai dan berkata dengan kejam, berikan saja resepnya pada kami, Liana. Jika tidak, keluarga Tanomo tidak hanya akan menangkap Lintang, tapi juga akan mengejarmu. Liana dapat merasakan tubuhnya gemetar dan hampir ambruk ke lantai saat mendengar kata-kata itu. Apakah semuanya sudah berakhir bagi Lintang? Apakah keluarganya benar-benar akan hancur? Saat ini Liana seperti gadis kecil tak berdaya yang putus asa, terperangkap di tengah badai. Dia merindukan Lintang. Menurutnya, mungkin satu-satunya orang yang mampu memberikannya kehangatan di dunia ini hanyalah suaminya. Keluarga Tanomo. Mereka pikir mereka ini siapa? Tubuh mungil Liana tersentak ketika dia mendengar suara yang sangat dia kenal.
Lalu dia menoleh ke arah pintu dengan berlinang air mata.